Penatua Qian. Orang tua di depannya adalah orang tua yang awalnya menerimanya sebagai murid di kota Anan, orang tua yang mengubah takdirnya. Jika orang tua ini tidak memperingatkan keluarga Liu di kota Anan, saudara perempuan dan ibunya mungkin akan jatuh ke tangan keluarga Liu. Meskipun ia didegradasi untuk menjadi murid oleh orang tua di depannya, ia tidak pernah membenci orang tua itu sama sekali. Sebaliknya, rasa terima kasihnya kepada orang tua di depannya selalu ada di hatinya. Dia telah bekerja sangat keras untuk orang tua di depannya, karena dia tidak menyerap misteri selama setahun, dan orang tua itu diejek oleh para penatua di depannya. Dia ingin membuktikannya, dan ingin menunjukkannya kepada orang-orang Jianzong, yang Ye-nya tidak sia-sia. Melihat Yang Ye, Qian yang lebih tua juga menunjukkan sedikit kerumitan di matanya. Dia lebih baik daripada siapapun tentang bakat Yang Ye. Namun, saya tidak tahu mengapa. Yang Ye tidak menyerap misteri selama setahun, dan dia tidak menjadi misteri selama setahun. Dia harus diturunkan menjadi seorang murid. Sekarang melihat Yang Ye lagi, dia agak rumit. Pada saat ini, Du Xiu berlutut di depan Qian yang lebih tua, dan kemudian menunjuk Yang Ye, Penatua Qian, Anda harus memutuskan untuk kita. Yang Ye memukul saya dengan serius, dan kemudian meminta saya untuk melakukan pekerjaannya. Paman saya datang kepadanya karena suatu alasan, tetapi ia tidak berharap akan terluka parah olehnya. Penatua Qian, Anda harus memutuskan untuk saya dan paman saya. Petik 2. Mendengar Du Xiu terbalik hitam dan putih, Yang Ye mengerutkan kening, tetapi dia tidak berbicara. Di sisi lain, para murid di samping penuh dengan kemarahan, di mata, Du Xiu begitu terbalik dalam hitam dan putih, hampir tanpa malu. Qian yang lebih tua menatap Su Guan yang sedang sekarat yang berbaring di tanah. Tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di mata tua Qian, dan kemudian dia menatap Yang Ye, perasaan kesadaran melintas ke kandang Yang Ye. Setelah beberapa saat, mata tua Qian tertuju pada Liang, berkata, kamu sudah 4 besar. Mendengar itu, Yang Ye mengangguk, dan kemudian tubuhku penuh energi misterius, dan telapak tanganku terbalik, dan telapak tanganku memancarkan emas pucat. Kembali ke Penatua Qian, aku sudah dapat menyerap energi misterius. Setelah mengatakan ini, hati Yang Ye tiba-tiba song, di masa lalu, agar tidak mengecewakan lelaki tua di depannya, dia berusaha keras untuk berlatih, tetapi pada akhirnya, dia masih mengecewakan lelaki tua di depannya, dan sekarang dia bisa menyerap misterinya. Orang yang ingin dia ceritakan adalah lelaki tua di depannya. Melihat cahaya keemasan di tangan Yang Ye, mata para tetua terbuka lebar, seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Dia bergerak di depan Yang Ye dan menatap langsung ke Yang Ye dengan matanya, berkata, kamu, misteriusmu Qi itu emas. Setelah itu, tangan Penatua Qian tidak bisa membantu tetapi mengepal. Melihat ekspresi serius Penatua Qian, Yang Ye ragu-ragu, lalu mengangguk. Auranya mungkin bukan logam, tetapi seharusnya tidak lebih buruk dari aura logam itu. Haha, melihat Yang Ye mengangguk, Qian yang lebih tua meledak tertawa, dan sepertinya merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, menekan kegembiraan di hatinya, menepuk bahu Yang Ye dengan tangan kanannya, dan berkata, oke, bagus, sangat bagus. Hanya satu dari 5 elemen yang dapat ditemukan di antara jutaan orang, dan Yang Ye tidak hanya 5 elemen tetapi juga misteri logam terkuat di antara 5 elemen. Bagaimana dia tidak bersemangat? Mendengar kata-kata Penatua Qian, Du Xiu tiba-tiba merasa tidak enak, tetapi ketika dia melihat Su Guan yang sekarat di tanah, dia menarik napas dalam-dalam, berlari ke Penatua di depan Penatua, dan berlutut lagi, Penatua Qian, tolong putuskan juga untuk kita. Setelah mendengar itu, Penatua Qian mengerutkan kening, menatap Du Xiu dengan dingin, kemudian berbalik untuk melihat orang-orang di sekitarnya, dan berkata, jelaskan cerita sebelumnya, Anda dapat yakin bahwa ada saya, tidak ada yang bisa mengancam Anda, tetapi jika disembunyikan, jangan salahkan orang tua itu. Du Xiu bergumam di dalam hatinya ketika dia mendengar Qian yang lebih tua, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tahu bahwa yang lebih tua harus berdiri di sisi Yang Ye. Bagaimana mungkin berbagai murid lain-lain di samping berani bersembunyi gelombang-gelombang saat ini? Semua hal sebelumnya telah diberitahukan, beberapa murid lain-lain mengingat sikap sebelumnya dari Penatua Qian ke Yang Ye, mengetahui bahwa ini mungkin merupakan kejatuhan bagi Su kesempatan untuk mengelola berbagai hal, jadi saat ini saya akan memberitahu apa yang dilakukan Su Guanxi sebelumnya, dan beberapa orang bahkan menambahkan kecemburuan. Mendengar kata-kata berbagai murid, 3 dusu pucat dan menakutkan, dan tubuh mereka gemetaran. Dia tahu bahwa beberapa dari mereka terpana saat ini. Melihat ketiganya, Yang Ye pergi ke Su Guanxi, mengambil amplop dan surat dari Su Guanxi, dan meletakkannya di tangannya. Setelah mendengarkan kata-kata semua orang, Qian yang lebih tua menatap muram dan memandang Du Xiu, yang telah jatuh ke tanah, dan berkata dengan dingin, aku tidak pernah berpikir, aku benar-benar tidak berharap bahwa para penatua dan murid di luar sibuk berlatih, dan tidak ada yang peduli tentang Zazipik. Saya tidak menyangka bahwa Zai Yifeng telah menjadi dunia paman dan keponakan Anda. Benar-benar berani. Petik 2. Berdoalah untuk para penatua. Untuk para penatua, Du Xiu segera berlutut di depan Qian yang lebih tua,
memohon belas kasihan, berdoa untuk para penatua, kita tidak akan pernah berani, dan tidak pernah berani. Pada titik ini Du Xiu menyesalinya dan menyesal memprovokasi Yang Ye. Jika mereka tahu bahwa Yang Ye sudah misterius, mereka akan memberi mereka 100 nyali dan mereka tidak akan berani memprovokasi Yang Ye juga. Si penatua Qian mendengus dan berkata dengan dingin, mulai sekarang, Su Guanxi bukan pelayan puncak lain-lain. Keempatnya pergi ke tambang Star untuk menambang selama 10 tahun. Zong, jangan pernah memasuki sekte pedang. Setelah itu, dia mengangguk pada Yang Ye, yang telah diam, dan kemudian meregangkan bahu Yang Ye, tubuhnya bergerak, dan keduanya menghilang ke aula. Mendengar kata-kata penatua Qian, berbagai murid di samping bersorak, sementara 3 Du Xiu pingsan. Keempat dari mereka telah bekerja untuk Zonzong selama 10 tahun. Chapter 7. Tempat latihan. Yang Ye dan penatua Qian berjalan berdampingan. Meskipun sudah malam, di bawah cahaya batu bulan di sekelilingnya, tempat latihan itu seperti siang hari. Tiba-tiba, penatua Qian berhenti dan memandang Yang Ye di depannya, dan berkata, Yang Ye, aku merendahkanmu sebagai murid lain-lain. Pernahkah kamu mengeluh padaku? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Qian Lao, jika bukan karena kamu, saudara perempuan dan ibuku mungkin jatuh ke tangan keluarga Liu. Aku punya dendam di hati, tapi itu hanya mengeluh tentang diriku sendiri. Qian Lao ditertawakan seperti aku, tapi aku mengecewakan Qian Lao. Petik 2. Yang Ye tidak akan pernah melupakan foto-foto para tetua yang menertawakannya dan para tetua. Ketika ia tidak menjadi misteri selama setahun, para tetua dan murid itu tidak hanya memberinya gelar keras, dia juga menertawakan kebutaan Qian Lao, dan mengumpulkan memo untuk dikembalikan ke Jianzhong. Dapat dikatakan bahwa dia adalah bahan tertawaan di antara orang luar, dan para penatua di depannya telah menjadi bahan tertawaan di antara para penatua karena dia. Setelah mendengar kata-kata Yang Ye, penatua Qian menepuk pundak Yang Ye dengan senyum, dan berkata, oke, hal-hal itu telah berlalu sebelumnya, jadi jangan khawatir tentang hal itu. Aku tidak berharap kamu menjadi misteri 5 elemen, dan itu masih logam. Marah, ayo, sekarang kita pergi ke Wei Menfeng. Saya ingin mengembalikan identitas Anda sebagai murid. Sekarang saya ingin melihat siapa yang berani mengatakan bahwa Anda adalah pemborosan. Petik 2. Qian Lao, saya ingin berpartisipasi dalam penilaian siswa luar 1 bulan kemudian. Saya akan memberi tahu mereka dengan kekuatan saya. Saya bukan Memo. Visi Anda adalah yang terbaik di Jianzhong. Melihat penatua Qian, Yang Ye sangat serius. Kata, jika dia benar-benar 5 elemen Xuan Qi, maka dia mungkin benar-benar pergi dengan Qian yang lebih tua, tetapi pertanyaannya adalah apakah dia? Dia tidak ingin orang lain tahu rahasia Little Vortex. Setelah mendengar kata-kata itu, tetua Qian tertawa dan segera tertawa dan berkata, oke, bagus, ambisius. Ada 2 cara bagi Jianzhong untuk menerima murid, yang pertama adalah para penatua dapat merekrut 3 murid secara sewenang-wenang, karena para penatua memiliki 3 tempat bagi para murid, yang kedua adalah penilaian para murid. Cara normal Jianzhong dalam merekrut murid adalah bahwa siapapun yang mencapai peringkat ke-6 Xuanze sebelum usia 17 memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian ini. Kekuatan dan status murid luar yang dievaluasi oleh murid luar lebih tinggi dari yang sebelumnya, karena penilaian ini sangat ketat, tidak hanya harus memiliki kekuatan yang kuat, tetapi juga memiliki pemahaman dan bakat yang kuat. Dapat dikatakan bahwa mantan melewati pintu belakang, sedangkan yang terakhir telah menjadi murid berdasarkan kekuatannya, oleh karena itu, di Jianzhong, yang pertama jauh lebih rendah daripada yang terakhir. Si penatua Qian berpikir sejenak, lalu mengeluarkan tas kecil dari lengannya, dan menyerahkannya kepada Yang Ye, berkata, Yang Ye, kamu memiliki ambisi ini, sangat bagus. Ini adalah 10 batu energi dan Huima dan batu energi. Ini memungkinkan Anda untuk menyerap misteri dengan cepat, dan Humai dan dapat melindungi meridian Anda dari kerusakan. Petik 2. Melihat tas kecil itu, Yang Ye ragu-ragu, lalu mengambil tas itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Qian Lao, yakinlah, aku tidak akan pernah mengecewakanmu kali ini. Dia tidak menolak kebaikan dari penatua Qian, saat ini dia benar-benar membutuhkan sumber daya kultivasi, jika tidak, dengan kecepatan kultivasinya saat ini, tentu mustahil untuk mencapai 6 master pada usia 17 tahun. Penatua Qian mengangguk sambil tersenyum dan berkata, saya percaya bahwa mereka yang memiliki 5 elemen Xuan Qi berlatih dengan sangat cepat. Saya tidak tahu apa yang salah dengan Anda sebelumnya, tapi sekarang sepertinya Anda tidak memiliki masalah dengan tubuh Anda. Kultivasi diri Anda dengan baik, dan cobalah untuk mendapatkan 10 besar selama penilaian eksternal. Biarkan orang-orang tua melihat siapa limbahnya. Dalam kalimat terakhir, ada jejak kemarahan di suara para tetua. Meskipun amarahnya baik, dia masih sedikit marah pada pemikiran para penatua dari pintu luar. Apakah itu 10 besar? Yang Ye berbisik. Kenapa? Kamu tidak percaya diri. Penatua Qian tertawa. Yang Ye menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin dia tidak percaya diri? Cita-citanya bukan murid luar, murid dalam adalah tujuan sebenarnya, sebelumnya murid dalam tidak berani berharap, tapi sekarang,
dengan pusaran kecil misterius dan Tian, dengan usahanya, dia percaya bahwa dia harus dapat menjadi murid orang dalam. Tentu saja, Anda harus menjadi murid luar sebelum Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian murid dalam. Yang Ye mengerang, dan kemudian berkata, "Senior, aku ingin bertanya sesuatu padamu." "Ada apa?" Penatua Qian berkata dengan rasa ingin tahu. Yang Ye memberitahu gagasan keluarga Liu di kota Anan memukul adiknya. Awalnya, dia ingin menyelesaikan keluarga Liu dengan kemampuannya sendiri, tetapi sekarang, kekuatannya tidak cukup, dan itu membutuhkan waktu, jadi dia hanya bisa bertanya kepada para tetua. Setelah mendengar kata-kata Yang Ye, tetua Qian terdiam untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, "Jika saya tidak salah, Liu Qingyu, yang adalah seorang murid baru-baru ini, harus menjadi anak dari keluarga Liu, sehingga keluarga Liu berani mengabaikan peringatan saya dan mulai bertarung lagi. Idemu." Petik 2. Liu Qingyu. Mendengar nama ini, wajah Penatua Qian sedikit bermartabat, dan dia berkata, dia adalah murid keluarga Liu. Belum lama ini, murid peringkat ketiga itu peringkat sebagai murid peringkat ketiga. Setelah 1 bulan latihan, dia menduduki peringkat pertama dalam daftar 29. Dikatakan bahwa beberapa penatua sudah mulai memperhatikannya. Petik 2. 29 di daftar luar. Wajah Yang Ye juga bermartabat. Daftar luar adalah peringkat siswa luar Jianzhong. Ada ribuan siswa luar. Di antara mereka, ada banyak yang kuat. Dikatakan bahwa kekuatan 10 besar pada daftar luar tidak lebih lemah daripada beberapa. Penatua Liu Qingyu itu berada di peringkat ke-29 hanya dalam 1 bulan, yang menunjukkan bakat dan kekuatannya. Yakinlah, aku akan pergi ke kota Anan. Penatua Qian berkata, sekarang Liu Qingyu bukan murid orang dalam, keluarga Liu masih akan menjual saya sedikit wajah. Namun, jika persidangan murid orang dalam dimulai 3 bulan kemudian, Liu Qingyu menjadi murid melalui ujian. Pada saat itu, keluarga Liu mungkin tidak peduli padaku. Petik 2. Mendengar itu, Yang Ye membungkuk kepada Penatua Qian dan berkata, terima kasih kepada para penatua. Yang Ye tahu bahwa begitu Liu Qingyu menjadi murid pintu bagian dalam, identitas penatua di luar pintu tidak memiliki kekuatan pengikat padanya saat itu. Dengan sumber daya pelatihan para murid di dalam, kekuatan Liu Qingyu pasti akan meningkat lebih cepat. Pada saat itu, keluarga Liu pasti akan lebih tidak bermoral di kota Anan. Jika keluarga Liu ingin cemburu, hanya dia yang memiliki kekuatan dan identitas yang lebih kuat daripada Liu Qingyu. Dengan kata lain, dia hanya memiliki 3 bulan sekarang. Jika dia tidak bisa melampaui Liu Qingyu setelah 3 bulan, maka saudara perempuan dan ibunya situasinya berbahaya. Nak, jika Liu Qingyu dapat masuk ke tempat ke-29 di daftar luar, itu berarti dia telah menjadi kekuatan bawaan. Kamu harus bekerja keras, atau apalagi melindungi keluargamu, apakah hidupmu yang bisa kau pertahankan? Ini semua pertanyaan, kata Qian yang lebih tua. Bawaan kuat. Murid Yang Ye menyusut dan tangannya mengepal. Seperti kita ketahui bersama, bawaan setelah ini disebut sebagai dunia fana 1 hingga 9 produk, dan setelah 9 produk disebut bawaan, kemalasan dunia fana sangat berbeda dari orang kuat bawaan, karena setelah mencapai bawaan, tidak untuk mengatakan hal lain, bahwa tudung misterius bawaan bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh dunia fana. Bawaan. Sepertinya kamu harus bekerja lebih keras. Yang Ye mengepalkan tinjunya, ekspresinya tegas. Melihat Yang Ye tidak terintimidasi oleh keadaan bawaan, Penatua Qian mengangguk sambil tersenyum. Dia memberi Yang Ye tempat di tempat pertama. Selain cinta Yang Ye, ada juga kepribadian tegas Yang Ye. Seiring dengan seni bela diri, selain bakat yang kuat, Anda juga membutuhkan kepribadian dan pikiran seperti Yang Ye. Perpisahan dengan para tetua, malam itu gelap, Yang Ye tidak terus berlatih di lembah King Feng, tetapi kembali ke rumahnya, kemudian mengeluarkan keputusan 5 elemen rune, dan belajar. Jika Anda bisa mengendalikan dan berlari, itu pasti akan membantu kekuatannya. Lagi pula, fungsi rune itu sangat tidak normal. Melihat pengenalan Fusun dalam Five Elements Rune Decisiveness, Yang Ye menjadi semakin terkejut. Beberapa efek Fusun terlalu kuat. Sebagai contoh, dalam Five Elements Rune Jue, jenis rune yang disebut Julingfu, rune ini sebenarnya dapat membuat orang menyerap misteri dengan cepat, walaupun hanya 1 atau 2 jam, itu sudah sangat kuat. Ada juga semacam pesona yang kuat, yang sebenarnya dapat membuat kekuatan orang meningkat beberapa kali dalam 1 jam, dan ada banyak lagi. Setelah melihatnya sebentar, Yang Ye akhirnya tidak tahan dan memutuskan untuk membuatnya. Dia membuat rune, dan bukannya memilih rune yang sulit, dia memilih rune yang kuat. Idenya bagus, tetapi Yang Ye mengetahuinya. Jauh lebih sulit untuk berlari daripada yang dia pikirkan, tapi Yang Ye tidak berkecil hati, tetapi mencoba lagi dan lagi. Dalam beberapa hari ke depan, karena para penatua dari ribuan, manajer puncak ulama yang baru diangkat sangat pintar dan tidak menugaskan pekerjaan untuk Yang Ye, sehingga Yang Ye memiliki lebih banyak waktu. Dia baik bekerja keras di lembah King Feng setiap hari atau mempelajari rune. Keputusan. Pada hari ini,
Ketika Yang Ye sedang mempelajari rune 5 elemen di ruangan itu, seorang murid aneka datang ke kamar Yang Ye. Murid lain-lain itu tampak bermartabat dan berkata, "Saudara Yang, saya punya sesuatu untuk memberitahu Anda." "Ada apa?" Yang Ye bingung, dia sama sekali tidak mengenal orang di depannya gelombang-gelombang meskipun karena hubungannya, orang-orang Dusiu dipindahkan, murid-murid lain-lain ini biasanya melihatnya sangat banyak. Sama-sama, tapi dia tidak punya banyak persahabatan dengan murid-murid lain-lain ini. Mendengar kata-kata Yang Ye, murid lain-lain ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Kakak Yang, sepupu Dusiu tampaknya akan kembali." Karena hubungan Yang Ye, orang-orang Zaze Feng tidak ditindas oleh kelompok Dusiu. Para murid magang ini semuanya memiliki pendapat yang baik tentang Yang Ye, jadi mereka tidak ingin sesuatu terjadi pada Yang Ye. Sepupu Dusiu. Yang Ye mengerutkan kening. Dia tahu bahwa sepupu Dusiu adalah seorang murid luar. Mungkinkah ada masalah bagi pihak lain untuk datang kepadanya? Murid lain-lain mengangguk dan berkata, "Saudara Yang, izinkan saya memberi tahu Anda. Saya mendengar bahwa sepupu Dusiu sudah menjadi orang kuat dari 8 master. Jika dia tahu Dusiu ketika dia kembali, karena Anda telah diturunkan ke Star Mine, Anda pasti akan berada dalam masalah, dan Anda harus siap secara mental." Petik 2. Apakah 8 master? Mata Yang Ye menyipit sejenak, dan dia mengerang sesaat, lalu mengeluarkan 50 koin emas dan menyerahkannya kepada murid lain-lain di depannya, dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu. Aku akan memperhatikan ini. Ini adalah 50 koin emas, jangan menolak, tahan, jika Anda memiliki berita penting di masa depan, Anda dapat memberi tahu saya." Petik 2. Ada ribuan murid di Zashan yang tersebar di mana-mana, dan banyak hal dapat didengar setiap hari. Dapat dikatakan bahwa para murid Zadisi ini memiliki banyak informasi, jika orang-orang ini menjadi mata dan telinganya, itu pasti sangat berarti baginya. Bantuan. Setelah menerima 50 koin emas, murid lain-lain merasa senang, "Saudara Yang, yakinlah, jika ada berita tentang Anda atau berita besar di masa depan, kami pasti akan memberitahu Anda sesegera mungkin." Setelah itu, saya keluar dari ruangan. Melihat murid-murid itu keluar dari ruangan, Yang Ye menyipitkan matanya, dan berbisik, "Aku satu-satunya Xuan Ze, aku sekarang yang keempat dari Xuan Ze. Sepertinya aku harus terus bekerja keras." Chapter 8. Setelah setengah bulan. Papa, di lembah Bris, seorang pria muda dengan gaun biru berada di atas sebuah batu, memegang sebuah pohon yang panjangnya sekitar 1 meter, dengan cabang pohon seukuran telunjuk yang mencuat ke depan, mengiris secara diagonal, membelah vertikal, dan memotong silang pada batu. Setiap kali bocah itu melambaikan ranting pohon, terdengar suara angin sepoi-sepoi. Dengan percepatan si remaja, untuk sesaat, suara angin sepoi-sepoi terdengar seperti petasan di atas batu. Pada saat tertentu, mata bocah itu membeku, dan ranting di tangannya menyeret keluar ke pohon besar di kejauhan. Ranting itu sangat cepat. Dimanapun dia lewat, suara angin sepoi-sepoi terus terdengar. Pada jarak lebih dari 10 meter, cabang itu hampir itu di depan pohon besar di antara dua napas. Peng! Cabang melewati akar pohon besar yang membutuhkan 3 orang untuk merangkul, dan kemudian melewati pohon kedua. Ketika 5 pohon terus-menerus ditembus, cabang berhenti di pohon ke-6. Melihat lubang kecil di tengah-tengah pohon besar itu, pemuda itu berbisik, "Saya memiliki batu energi dan humai dan yang dikirim oleh ribuan tahun. Dengan tambahan misteri emas pucat saya, kekuatan fisik saya lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak tahu berapa kali. Sayang sekali kau kehabisan 10 batu energi dan humai dan..." Petik 2. Pria muda itu secara alami Yang Ye. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah berlatih selama hampir 10 jam sehari selama 12 jam sehari. Dengan kerja keras seperti itu, dia tidak hanya mempromosikan ranah ke-6 Master Xuan Ze, tetapi bahkan Jianzong ini pedang dasar juga dipraktikkan untuk penyempurnaan yang luar biasa. Pedang dasar Jianzong bukanlah hal yang langka, asalkan itu adalah murid di luar pintu akan memiliki salinan. Barang jalanan semacam ini, kecuali Yang Ye, pada dasarnya tidak terlatih oleh murid-murid di luar Jianzong. Lagi pula, ilmu pedang dasar kuat, bagaimana kamu bisa mengalahkan keterampilan pedang dengan nilai bagus? Yang Ye memiliki ide yang sama sebelumnya, tetapi setelah diberhentikan sebagai murid lain-lain, ia tidak punya pilihan selain berlatih ilmu pedang dasar ini. Setelah 2 tahun berlatih, saat ranah dan kekuatan fisiknya terus tumbuh dan ilmu pedang dasarnya menjadi lebih dan lebih cakap, Yang Ye merasa bahwa ilmu pedang ini tampaknya tidak semenyah yang semua orang pikirkan. Himpunan ilmu pedang ini hanya meretas, menusuk, menyapu, memotong, dan mencetak gol. Tetapi dengan 2 tahun latihan yang terus-menerus, gerakan sederhana ini menjadi kurang sederhana. Seperti yang baru saja terjadi, setiap ayunan pedangnya dapat menghasilkan suara angin yang sedikit kencang. Efek ini adalah bahwa beberapa keterampilan kuning Jianzong tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, Yang Ye memutuskan untuk terus berlatih keras. Dia ingin melihat di mana batas-batas ilmu pedang dasar ini. Menatap langit, ditemukan bahwa itu siang. Yang Ye bertepuk tangan dan berbisik,
pastikan untuk membuat pesona yang kuat hari ini. Dalam Five Elements Rune Decision, yang diberikan kepadanya oleh Baur, metode membuat rune yang kuat tidak terlalu rumit, lagi pula, itu hanya rune dasar. Tetapi bagi Yang Ye, seorang pemula yang baru saja melakukan kontak dan tidak diinstruksikan, itu sudah sangat rumit. Dalam setengah bulan, dia tidak berhasil sekali, alasan utamanya adalah dia terlalu cemas pada awalnya. Dengan pengalaman kegagalan pada paruh pertama bulan itu, Yang Ye pintar kali ini. Pada minggu sebelumnya, dia tidak menggambar mantra yang kuat secara manual, tetapi mempelajari pesona yang kuat selama seminggu, dan secara paksa menuliskan semua garis pesona yang kuat dan beberapa tempat yang membutuhkan perhatian khusus. Mengingat semua detail Qiang Ran, setelah beberapa saat, Yang Yepan duduk di atas batu, mengeluarkan kertas rune dan pena rune yang diberikan Baur, dan kemudian mengeluarkan jus rumput semangat yang diberikan Baur padanya. Dengan darah binatang misterius, ketika semuanya sudah siap, Yang Ye berubah untuk duduk dan memanjat, menenangkan diri, dan setelah beberapa saat, misteri emas pucat perlahan-lahan dituangkan ke dalam pena rune, dan kemudian menurut metode membuat pesona yang kuat di kepala, mulai melukis. Memegang pena rune, Yang Ye dengan hati-hati bergerak di atas kertas rune. Misteri keemasan cahaya di tubuhnya mengalir ke kertas rune di sepanjang pena rune, dan garis-garis mistik emas muda seperti garis memasuki rune. Setelah di atas kertas, mereka tiba-tiba bertindak seperti cacing tanah kecil, dan ketika mereka melihat ini, Yang Ye dengan cepat menggambar berbagai bentuk aneh dengan pena rune. Dalam proses ini, Yang Ye tidak berani keluar. Dia memegang rune pen dengan seksama dan perlahan-lahan menggambarnya di kertas rune. Setelah sekitar seperempat jam, api emas pucat secara bertahap muncul di kertas rune. Setelah seperempat jam lagi, Yang Ye menutupnya dan melihat nyala api emas pucat muncul di atas kertas rune. Melihat nyala api terbentuk, Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya santai. Tentu saja, masalahnya belum selesai. Dia baru saja menyelesaikan langkah pertama, dan ada satu langkah lagi, yang juga merupakan langkah penting. Itu adalah infus spiritual. Injeksi roh adalah menyuntikkan jus rumput roh dan darah binatang misterius ke dalam kertas rune, dan menggunakan energi keduanya untuk menambahkan energi langit dan bumi untuk membuat rune spiritual. Langkah ini adalah yang paling sulit. Karena dia ingin menggabungkan darah binatang misterius dan jus rumput roh pada saat yang bersamaan, dan menambahkan energi emas cahayanya pada saat yang sama untuk menggambar ulang nyala api. Dalam prosesnya, jika gagal, seluruh rune gagal. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Ye bekerja keras untuk menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, dia mengambil botol giok putih, menuangkan setetes jus ke jimat, dan kemudian dengan cepat mengambil botol giok putih dan menuangkan setetes darah hitam. 2 tetes cairan jatuh di jimat, dan Yang Ye dengan cepat menjalankan misteri di tubuh untuk memaksa 2 tetes cairan bersama. Kedua tetes cairan itu digabungkan di bawah misteri emas pucat Yang Ye tanpa kesulitan. Kemudian, Yang Ye dengan cepat memegang pena dan menyeret 2 cairan baru di sepanjang rute api. Proses ini adalah yang paling sulit karena Yang Ye harus membungkus 2 tetes cairan dengan udara misterius selama proses ini. Kontrol kekuatan jiwa dan udara misterius ini sangat ketat. Dalam proses ini, selama dia tidak memperhatikan, atau tidak mungkin untuk menyelesaikan infus dalam satu nafas, maka rune ini gagal. Karena sekali darah misterius dan jus rumput semangat tidak dibungkus oleh udara misterius, mereka akan dipisahkan secara instan, setelah keduanya terpisah, nyala api pada seluruh rune akan terganggu. Pada saat itu, semua upaya sebelumnya sia-sia. Di dahi, tetesan keringat dingin terus muncul, dan Yang Ye tidak berani berkedip, karena takut berkedip, rute akan bengkok. Dengan cara ini, setelah sekitar 2,5 menit kehati-hatian, senyum perlahan-lahan muncul di wajah Yang Ye, dan kegembiraan di matanya sulit untuk disembunyikan. Setelah seperempat jam berikutnya, Yang Ye menarik pena dengan tajam, dan pena hanya meninggalkan kertas rune. Nyala itu seperti nyala api, memancarkan nyala yang sedikit keemasan, nyala-nyala itu hidup seperti kertas rune, seperti makhluk hidup. Akhirnya berhasil, Yang Ye juga adalah Master Rune kelas 1. Haha, melihat nyala api di kertas rune, Yang Ye tidak bisa menahan tawa. Dari rune dasar yang diberikan Baur padanya, Yang Ye belajar beberapa informasi dasar tentang Master Rune. Rune Masters, seperti Xuanze, juga terpisah. Kelas pertama hingga kelima adalah prasasti, yaitu, produksi rune dasar. Setelah kelas 5, mereka adalah rune sihir, rune bumi, rune surga, rune peri, dan rune sihir. Nilai pertama hingga kelima adalah prasasti. Jika Anda berhasil membuat salah satunya, Anda dapat menghitungnya sebagai 1. Jika Anda dapat membuat 5 rune dasar dan menggabungkan semua 5 atribut, Anda akan mencapai kelas 5. Yang Ye kini telah berhasil menghasilkan rune yang kuat, yang juga dapat dianggap sebagai rune master pertama. Menekan kegembiraan di hati, Yang Ye mengambil mantra yang kuat di atas batu, mengamatinya sejenak, dan sentuhan kejutan muncul di matanya, berbisik, Fuyu dibagi menjadi lebih rendah, lebih tinggi, lebih unggul, dan lebih unggul.
Zhang Qiangfu membuat nyala api seperti makhluk hidup. Itu harus dianggap sebagai kelas atas, tetapi bukankah probabilitas kelas atas dalam gulungan rendah? Apakah itu karena misteri emas pucat saya? Petik 2. Yang Ye belajar dari pengenalan rune dasar, bahwa rune juga memiliki kualitas yang berbeda, dan efek rune dengan kualitas yang berbeda juga berbeda. Pesona yang kuat dari kelas bawah dapat meningkatkan kekuatan pengguna hingga 50%, kelas menengah bisa 2 kali lipat, sedangkan kelas atas bisa 3 kali lipat. Adapun kelas terbaik, dapat ditingkatkan lebih dari 6 atau 7 kali. Meskipun efek dari Sangpin dan Jipin Fuyu luar biasa, tetapi kesulitannya juga sangat besar. Peluang keberhasilan Sangpin Fuyu sangat rendah, tetapi dia tidak berharap bahwa Fuyunya sebenarnya Sangpin. Apakah dia benar-benar hebat? Yang Ye sedikit bingung. Sepertinya aku harus bertanya pada Baur di masa depan. Yang Ye tidak memikirkan pertanyaan ini, melihat pesona kuat di tangannya, mulutnya sedikit terangkat, dan senyum aneh muncul. Jika dia bertarung melawan orang lain di masa depan, kekuatannya akan sama. Tiba-tiba aku menembak diriku pesona, yang pasti akan membuat lawan disiksa sampai mati. Memikirkan hal ini, mulut Yang Ye melebar dan tersenyum sedikit, dan setelah beberapa saat, dengan hati-hati menutup pesona yang kuat, dan kemudian dengan cepat berjalan menuju King Feng Gugukou. Keluar dari lembah sepoi-sepoi, Yang Ye datang ke tempat latihan. Begitu ia tiba di tempat latihan, Yang Ye dihentikan oleh seorang murid Xing Yi. Pria di Xing Yi berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Sebuah luar kecil diukir di bahu kiri pria di Xing Yi. Ah, ini pertanda seorang murid. Melihat pria di Xing Yi yang menunjukkan perasaan membunuh di depannya, Yang Ye tahu bahwa pria ini harus menjadi sepupu Du Xiu, dan kekuatannya mencapai pangkat Duan Bapin. Melihat Yang Ye diblokir oleh Du Xiu, beberapa murid tukang di sebelahnya menggeleng dan menghela nafas. Karena Yang Ye, sekarang Zhayong Fengzong dan murid tukang tidak lagi diganggu oleh orang-orang Du Xiu, jadi murid-murid tukang ini menentang Yang Ye ada perasaan baik. Sekarang sepupu Du Xiu kembali dari dunia, akhir Yang Ye dapat dibayangkan. Duan Jun juga menatap Yang Ye, matanya berkaca-kaca karena pembunuhan Morin. Setelah kembali dari dunia hari ini, ia menemukan bahwa Du Xiu dan Su Guanxi sebenarnya ditugaskan ke Star Mine, dan pelakunya sebenarnya adalah murid lain-lain di depannya. Saya tahu bahwa murid-murid Jianzong dan beberapa murid lainnya tahu bahwa Du Xiu adalah sepupunya, dan Su Guanxi adalah orangnya. Dia harus melihat tuannya ketika memukul seekor anjing. Pria itu memukul wajahnya dengan telanjang. Dan yang paling penting adalah Du Xiu dan Mer. Su harus membayarnya 10.000 koin emas setiap tahun. Gelombang-gelombang dengan uang ini, ia dapat membeli lebih banyak sumber daya budidaya. Tetapi sekarang, uang ini karena orang ini sudah pergi ribuan koin emas, ini adalah sumber utama kekayaannya, hatinya berdarah. Dengan pemikiran ini, Duan Jun menyipitkan matanya dan berkata, "Bahan limbah, sepupu saya Duan Jun juga bisa menggertakmu, biarkan aku mati." Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan telapak tangannya ditepuk wajah Yang Ye. Dulu, melihat aksi langsung Duan Jun dan pembunuh langsung, wajah Yang Ye tenggelam dan dia minum dengan suara rendah, tinjunya menggedor telapak tangan Duan Jun. Peng! Tinju bertabrakan, Yang Ye mundur 3 langkah, dan Duan Jun juga mundur 3 langkah. Untuk pertama kalinya, keduanya memiliki dasi. Melihat bahwa dia diusir oleh Yang Ye, mata Duan Jun bersinar karena terkejut, dan dia memandang Yang Ye sejenak, dan berkata, "Kamu sudah misterius. Tapi bagaimana dengan itu, saya hanya membagikan 10% dari kekuatan saya. Sekarang kamu mati untukku." Kata, energi misterius di tubuh melonjak, siap untuk membunuh Yang Ye lagi. Tunggu, Yang Ye maju selangkah, menatap Duan Jun di depan matanya, dan matanya bersinar dengan rasa pembunuhan. Di depannya, orang ini tahu bahwa Du Xiu telah direndahkan oleh para penatua, tetapi dia tidak berani bertanya kepada para tetua, datang untuk menemukan dirimu sendiri, dan seorang pembunuh setiap kali, dia juga marah kali ini. Bagaimana? Ingin memohon belas kasihan. Duan Jun dengan sarkastik berkata, "Saya tahu hari ini, mengapa begitu. Meskipun sepupu Duan Jun saya hanyalah murid yang bermacam-macam, itu bukan sesuatu yang dapat Anda bully. Sekarang, Anda berlutut untuk saya. Saya minum 1000 kepala, berteriak bahwa saya salah, dan kemudian keluar dari Sekte Pedang, saya dapat mempertimbangkan tidak membunuhmu." Petik 2. Aku menantangmu, duel antara hidup dan mati. Yang Ye menatap lurus ke arah Duan Jun, nadanya tegas. Tenang, mati dan sunyi, murid-murid magang di sebelahnya dan Duan Jun sendiri terpana. Chapter 9. Platform hidup dan mati, seperti namanya, adalah pertempuran antara hidup dan mati. Murid dari sekte manapun tidak dapat menghindari memiliki dendam. Lebih baik bertaruh pada perjudian. Tujuan hidup dan mati Jianzong adalah untuk menyelesaikan keluhan di antara para murid. Setelah para murid memiliki dendam yang tidak diatur, mereka dapat saling menantang. Tentu saja, dunia penantang tidak bisa 2 tingkat lebih tinggi dari yang ditantang. Yang Ye tidak ingin mengangkat tantangan hidup dan mati,
tetapi ketika dia melihat Duan Jun membunuhnya, dia tahu bahwa pihak lain tidak bermaksud untuk membiarkannya pergi. Dan begitu lawan melakukannya di tempat, tidak peduli apakah dia menang atau kalah, dia akan kalah. Jika dia kalah, tak perlu dikatakan bahwa pihak lain dapat membunuhnya, jika dia menang, dia tidak akan mendapat manfaat, dan dia tidak bisa membunuh pihak lain, bahkan jika dia menyakiti pihak lain, dia akan mengalami masalah. Lagi pula, dia hanyalah murid tukang. Hanya dalam pertempuran terakhir antara hidup dan mati, dia dan pihak lain berada di sebuah pekan raya, dia bisa saling membunuh. Haha, Duan Jun tertawa setelah kembali kepada Tuhan, menunjuk Yang Ye, tanpa menyamar, mengatakan, aku benar-benar tertawa sampai mati, bahan limbah pertama dalam sejarah sebenarnya tantang aku, hidup dan mati. Mengapa kamu? Berdasarkan kamu menjadi bahan limbah pertama dalam sejarah. Petik 2. Mengenai penghinaan Duan Jun, Yang Ye tidak peduli, mengatakan, Jianzong menetapkan bahwa orang-orang dengan level rendah harus menantang mereka yang memiliki level tinggi, dan mereka yang memiliki level tinggi tidak dapat menolak. Tentu saja, Anda juga dapat menolak untuk menolak, tetapi kemudian, di masa depan, Jianzong mungkin akan memberitahu Anda bahwa Duan Jun bahkan tidak berani menerima tantangan dari murid lain-lain. Petik 2. Aku tahu kamu membuatku senang. Duan Jun mencibir, namun, aku menerima tantanganmu, yakinlah. Aku tidak akan membunuhmu, aku akan meletakkan seluruh tulang tubuhmu di depan semua sekte pedang di platform kehidupan dan kematian, hancurkan sepotong demi sepotong, biarkan semua orang tahu bahwa bahan limbah adalah bahan limbah, bahkan jika Anda menjadi misterius, itu masih merupakan bahan limbah. Petik 2. Apakah kamu mengatakan itu? Sampai jumpa di panggung kehidupan dan kematian setelah kamu mengatakannya. Yang Ye sedikit melirik Duan Jun, lalu berbalik dan berjalan menuju panggung kehidupan dan kematian. Melihat udara ringan Yang Ye Yun, mata Duan Jun lebih ingin membunuh. Bahan limbah, tetapi juga terlihat ahli. Tidak hanya Yang Ye melanggar jalur keuangannya, dia juga menantangnya di tempat. Seorang murid lain menantangnya. Ini menghinanya, aku akan membuatmu lebih buruk daripada mati. Yang Ye akan bertarung melawan seorang murid di luar. Dia akan bertarung dalam hidup dan mati. Pergi, dan lihat. Apa? Apakah kamu membaca itu kan? Yang Ye memanggil murid asing. Apakah kepalamu terperangkap di pintu? Kepalamu dicubit oleh pintu, dan seluruh keluargamu dicubit oleh pintu. Baru saja, sepupu-sepupu berantakan Duxiu menyusahkan Yang Ye, tetapi dia tidak berharap Yang Ye menjadi seorang mistikus, dan menantang Duxiu di tempat. Sepupu, sekarang mereka hidup dan mati, cepatlah. Petik 2. Yang Ye sudah misterius. Oke, pergi, bersorak pada Yang Ye. Puncak murid luar. Apa? Murid-murid lain menantang orang luar kita? Atau apakah itu bahan memo pertama dalam sejarah? Apakah kamu membuat kesalahan? Bukankah bahan memo pertama dalam sejarah bahkan bukan yang misterius? Aku tidak tahu. Mereka toh sudah menuju tahap kehidupan dan kematian. Pergi dengan cepat. Sudah terlambat. Kemudian murid lain-lain akan terbunuh. Aku tidak akan melihat pertunjukan yang bagus. Aku akan memberitahu yang lain. Murid-murid lain menantang murid-murid kita di luar. Masih di luar kendali kita untuk hidup atau mati. Mari kita pergi dan melihat bagaimana murid-murid luar kita mengajarinya menjadi laki-laki. Setelah beberapa saat, tantangan Yang Ye kepada para murid itu seperti wabah, dengan cepat menyebar ke puncak murid-murid lain dan murid-murid para murid. Ribuan murid dan ratusan murid tiba pada tahap kehidupan dan kematian. Di panggung kehidupan dan kematian, seorang lelaki tua berjubah biru putih memandang Yang Ye dan lelaki di Xing Yi itu, tetapi sebagian besar mata para lansia jatuh pada Yang Ye. Dia juga telah melihat banyak pertempuran antara hidup dan mati di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya seorang murid-murid menantang seorang murid. Dengan gelombang tangan kanan Cao Huo, dua batu energi kristal melayang ke arah Yang Ye dan Duan Jun, mengatakan, tidak ada aturan untuk hidup dan mati, tidak ada cara bagi Anda untuk menunjukkannya. Demi keadilan, sekarang Anda dapat memulihkan energi mistik tubuh Anda sendiri. Dan kemudian mulai, setelah selesai berbicara, orang tua itu bergerak ke samping dan pergi ke samping. Kamu akan mati. Duan Jun memandang Yang Ye dan berkata pelan. Yang Ye tidak menjawab, tetapi berjalan ke sisi rak senjata, dan mengambil pedang panjang darinya. Pedang itu panjangnya sekitar 1,5 meter dan lebar 2 jari. Itu terbuat dari besi halus biasa. Itu bukan produk yang baik. Nilai. Pedang King Feng, Huang Jie lebih rendah, memotong besi seperti lumpur. Pada saat ini, pedang panjang muncul di tangan Duan Jun, menatap Yang Ye, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku akan menjemputmu skuas dan hamstring, hancurkan seluruh tulangmu, dan kemudian kirim seseorang kembali ke rumahmu, dan biarkan keluargamu menahan rasa sakitmu bersama. Bagaimana? Aku baik hati. Petik 2. Setelah menari bunga pedang, Yang Ye berbisik, yakinlah, aku juga akan baik padamu. Setelah itu, Yang Ye duduk dan menyerap aura dari batu energi. Mata Duan Jun memancarkan niat membunuh dingin,
dan kemudian dia duduk dan menyerap aura dari batu energi. Pada saat ini, di bawah panggung kehidupan dan kematian, di suatu tempat, ratusan murid luar memandang Yang Ye dan pria di Xing Yi di lapangan. Salah satu dari mereka menghadapi murid luar di sebelahnya, mengatakan, Jiang Qiushui, Duan Jun ini Eight Masters. Saya tidak tahu kerajaannya, tapi saya kira Duan Jun akan mengambil peringkat pertamanya dalam 10 pukulan. Petik 2. Aku bertaruh 5 trik. Pria bernama Jiang Qiushui menatap pria dengan wajah panjang dan berkata, 20 batu energi, berani bertaruh. Kau hanya memandang rendah murid tukang itu. Pria berwajah panjang itu tersenyum. 2 tahun menjadi sekte, saya hanya menjadi mistik sampai sekarang. Apakah bahan limbah ini layak untuk saya? Jiang Qiushui menolak, bagaimana kalau, 20, saya bertaruh Duan Jun dalam 5 langkah untuk mengambil yang pertama grade, berani. Petik 2. Jangan berani. Pria berwajah panjang itu tertawa, karena murid lain-lain itu berani menantang Duan Jun, itu pasti memiliki beberapa keterampilan. Aku tidak percaya dia tidak bisa bertahan bahkan dengan 10 gerakan. Apakah ada yang masih berjudi? Aku bertaruh 5. Aku bertaruh 10 trik. Aku bertaruh murid lainnya menang, 50 batu energi. Saat itu, sebuah suara yang renyah dan sedikit belum matang terdengar di lapangan. Para murid Waimen tertegun dan berbalik untuk melihat seorang gadis berusia 14 tahun menatap mereka sambil tersenyum. Gadis kecil itu berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Dia mengenakan rok bunga kuning pucat, menutupi sosok ramping yang mulai terbentuk, alis willow, mulut ceri, dan sepasang mata pintar berpaling dari waktu ke waktu, menunjukkan kecerobohan. Gadis kecil itu bukan orang lain, itu adalah Baur dari Fu Feng. Dia datang ke Yang Ye hari ini, tapi dia tidak berharap Yang Ye untuk bertarung dengan orang lain. Bahkan tidak berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar memandang rendah Yang Ye, tetapi dia tahu betapa kuatnya Yang Ye, dan Yang Ye adalah misteri dari 5 elemen. Ketika para murid melihat bahwa mereka adalah seorang gadis kecil, mereka sedikit terkejut. Walaupun gadis itu masih muda, semua orang dapat membayangkan gaya yang tiada taranya ketika mereka tumbuh dewasa, dan beberapa dari mereka bahkan menunjukkan sedikit ketidaksenonohan. Melihat mata jahat beberapa orang, Bauer mendengus dingin, dan kemudian mengeluarkan boneka dari sakunya dan berjalan ke Jiang Qiushui dan yang lainnya, dan berkata, aku ingin bertaruh denganmu. Aku ingin bertaruh pada layanan campuran kecil itu untuk menang. Petik 2. Jiang Qiushui membeku, tetapi ketika dia melihat kertas rune di tangan Bauer, Jiang Qiushui tinggal sebentar, dan kemudian dia kembali kepada Tuhan setelah beberapa saat, dan ekspresi yang agak arogan berubah menjadi bantal panas. Tanya lembut, apa kamu Fu Feng? Pada saat ini, para murid dari luar juga menemukan jimat di tangan Bauer. Itu jimat. Hanya mereka yang berada di 10 teratas dalam daftar luar yang berhak menerima jimat. Mata semua orang agak panas. Bauer mendengus, dan berkata, iya, saya bertaruh pada murid yang nakal itu, apakah Anda berjudi? Dia tidak terlalu menyukai orang-orang ini. Mereka tidak hanya memandang rendah ke aneka kecil tetapi juga melihat dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Dia ingin memenangkan semua sumber daya budidaya orang-orang ini. Taruhan menang murid lain-lain. Saya mendengar bahwa para murid saling memandang, dan kepala gadis kecil itu patah. Sebenarnya bertaruh bahwa murid lain-lain menang, Anda tahu, Duan Jun memiliki 8 peringkat, tetapi murid lain-lain memiliki paling banyak 4 atau 5 peringkat, dapatkah ia mengalahkan Duan Jun? Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang dengan keserakahan di mata mereka. Mata Jiang Qiushui berkedip, dan kemudian dia berkata, kita bisa bertaruh denganmu, tetapi kamu harus menjadi Zuang, karena kita semua bertaruh pada murid-murid lain-lain, bagaimana dengan itu? Bauer memikirkannya, dan kemudian berkata, iya, Anda bisa bertaruh, saya dapat menerima ukuran berapapun. Menekan kegembiraan di hatinya, Jiang Qiushui melanjutkan, lihat, kami memiliki ratusan orang. Ini banyak sekali. Jika Anda kalah, ini. Tentu saja, Bauer tahu apa yang dimaksud Jiang Qiushui. Dia mengangkat alisnya saat ini, dan kemudian mengeluarkan sepotong fuyu dari saku kecil di depannya, dan berkata, ya, ada sekitar 20 fuyu di sini, semuanya adalah orang Cina, masing-masing dapat menjual sekitar 500 batu energi, jika saya kalah, saya bisa menggunakan kredit ini, bukan? Petik 2. Rune karakter Cina. Melihat Fu di tangan Bauer gelombang-gelombang mata berapi-api dari semua orang belum disembunyikan. Setiap karakter Tiongkok tidak dijual seharga 500 batu energi. Jika Anda menjualnya, tidak masalah untuk menjual 1000. Kali ini, tidak perlu bagi Jiang Qiushui untuk mengatakan bahwa para murid Waimen dengan cepat mengangguk dan setuju. Adalah kepala ketidakadilan yang langka untuk membantai mereka. Jika mereka tidak membantai, mereka akan dihukum. Saya bertaruh 500 batu energi. Pada saat ini, Jiang Qiushui tiba-tiba berkata, kami tidak membawa batu energi sebanyak itu bersama kami. Anda dapat mengingatnya terlebih dahulu bahwa jika kami kalah, kami pasti akan memberikannya, kami semua adalah murid luar, aku tidak akan berbohong padamu.
Petik 2. Mendengar kata-kata Jiang Qiushui, magang dari segala macam tertegun, dan 500 batu energi bukanlah jumlah yang kecil. Anda tahu, mereka dapat menerima 20 batu energi sebulan. Apakah ada sebanyak Jiang Qiushui? Seperti yang dipikirkan para murid di sekitarnya, Jiang Qiushui tidak memiliki 500 batu energi, tapi dia tidak takut, karena murid lain-lain itu bisa menang. Jawabannya sangat tidak mungkin. Bauer memikirkannya, dan kemudian berkata, ya, Anda bisa memintanya. Saya akan mengingatnya untuk Anda. Dia tidak takut orang-orang ini tidak akan membayar tagihan. Tidak ada seorang pun di Jianzhong yang berani mengambil keuntungan darinya. Saya menambahkan 2000 batu energi. Anda dapat mengingat pertama, Jiang Qiushui segera menambahkan 500 batu energi lagi. Ketidakadilan tidak terbunuh pada saat ini, ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Melihat Bauer berjanji, pertama-tama dia dapat mengingat bahwa murid-murid yang tersisa memiliki keributan, dan kemudian segera menawar. Aku juga bertaruh 1000 batu energi. Aku 800. Aku punya 2000. Melihat semua orang menaikkan harga, Bauer tersenyum matanya menyipit, dan dengan cepat mengambil pena untuk menuliskan taruhan semua orang. Baginya, Yang Ye bisa memenangkan yang terbaik, dan dia akan baik-baik saja jika kalah. Lagi pula, ini bukan hanya Fu Fu yang memiliki banyak Fu Feng, dia juga bisa membuatnya sendiri. Chapter 10. Pada tahap hidup dan mati, pada saat tertentu, kedua mata terbuka pada saat yang sama, mata mereka bertabrakan, dan pembunuhan hutan yang tadi sembunyikan melintas di mata Duan Jun, sementara Yang Ye tenang dan tanpa cinta. Keduanya berdiri, Duan Jun melambaikan pedang King Feng di tangannya, senyum lucu muncul di wajahnya, dan berkata, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, aku akan membiarkanmu melakukan 3 hal. Tidak takut, tidak hanya dia setidaknya 2 kelas lebih tinggi dari lawan, dia tidak memiliki keterampilan senjata atau pedang, jadi dia siap untuk memainkan permainan kucing dan tikus. Idiot! Kutukan terdengar, dan Yang Ye mengambil pedang dan berjalan menuju Duan Jun. Ketika dia berjalan 2 meter di depan Duan Jun, tiba-tiba, mata acuh Yang tiba-tiba melesat setrum, saat berikutnya, Yang Ye melangkah tepat di tanah dengan kaki kanannya, dan dengan kekuatan dari tanah, tubuhnya seperti bola meriam, memegang pedang dan menikam Duan Jun. Di tempat Yang Ye melangkah, lantai keras asli benar-benar runtuh pada saat ini. Ini adalah pukulan penuh dari Yang Ye. Saat Yang Ye bergegas keluar dari tubuh, pria tua yang hampir tertidur di bawah panggung tiba-tiba membuka matanya, dan ada pandangan terkejut di matanya. Pada saat tubuh Yang Ye tiba-tiba bergegas, wajah Duan Jun berubah sangat, dan matanya ngeri. Dengan jarak yang begitu dekat, dan Yang Ye tiba-tiba meledak, dia tidak punya waktu untuk menghindar dan menghalangi. Dia hanya bisa melihat Yang Ye Changjian menusuk dadanya. Ding! Pedang panjang Yang Ye menusuk dada Duan Jun. Suara renyah terdengar di lapangan. Tubuh Du Xiu melangkah mundur 10 kali. Melihat bahwa pedang panjang itu tidak menempel, Yang Ye mengerutkan kening dan tidak mengejar, memandangi dada pria itu di Xing Yi, dan melihat lapisan cahaya perak berkelap-kelip di bawah pakaian. Aku memakai baju besi hitam. Memikirkan ini, mata Yang Ye berkedip, dan energi misterius di tubuhnya melonjak. Duan Jun menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia takut. Dia melihat dadanya, dan melihat bahwa suanjia-suanjianya yang bermutu tinggi telah disembunyikan pada saat ini. Kekuatan yang baik. Setidaknya 1000 pound. Duan Jun tampak bermartabat, dia tahu bahwa dia telah meremehkan Yang Ye sedikit. Wow, di antara cahaya listrik dan batu api, Yang Ye memukul mundur Duan Jun dengan satu pedang, yang membuat semua murid lain menjadi gempar, dan mata beberapa orang bahkan melotot dengan kegembiraan. Bagaimanapun, Yang Ye adalah murid lain-lain, dan murid lain-lain telah mengusir muridnya, dan mereka tentu saja bersemangat. Bagian pasukan ini, singa mengalahkan kelinci dengan seluruh kekuatannya, dia sangat tidak peduli pada musuh, benar-benar otak babi kepala manusia, tetapi untungnya mengenakan suanjia. Melihat Duan Jun hampir terbunuh dalam satu tembakan, meringis Jiang Qiushui. Beberapa siswa luar di samping mengangguk setuju, dan pada saat yang sama mereka merasa lega. Mereka semua adalah batu energi yang telah menghancurkan diri mereka sendiri selama beberapa bulan, bahkan beberapa dari mereka serakah, bahkan selama 1 atau 2 tahun, jika Duan Jun kalah, konsekuensinya tidak bisa diberikan. Di sisi lain, Xiao Baur mengepalkan tinjunya, matanya bersinar karena kegembiraan. Aku mengakui bahwa aku sedikit lebih lemah, tapi sekarang aku memberitahumu bahwa kamu masih tidak punya kesempatan, karena, aku harus serius. Duan Jun memandang Yang Ye, energi misterius di tubuhnya perlahan bergerak, dengan infus energi misterius yang terus-menerus ke dalam pedang, pada saat ini, pedangnya sedikit bergetar. Keterampilan pedang. Melihat pedang panjang di tangan Du Xiu, sedikit riak, Yang Ye berbisik, dan misteri keemasan ringan di tubuhnya dituangkan ke dalam pedang panjang di tubuhnya, dan emas ringan ada di pedang. Ada cahaya keemasan berkedip di pedang panjang, tapi lampu ini sangat lemah. Jika Anda tidak melihat dari dekat, Anda tidak akan menemukannya. Sepertinya Duan Jun akan menjadi serius.
Kulit Jiang Qiushui yang muram sedikit melunak. Kali ini, sebuah langkah ditentukan. Duan Jun akan menggunakan teknik membagi pedang. Senyum muncul di wajah seorang murid luar. Murid lain-lain sudah mati saat ini. Petik 2. Ilmu pedang yang terbagi. Aku tidak berharap Duan Jun telah mempelajarinya, hehe, murid lain-lain ini sudah mati. Haha, 300 batu energi sudah cukup bagiku untuk diolah menjadi bawaan, haha. Ah, aku tahu bahwa Duan Jun telah mempelajari keterampilan pedang, jadi aku harus bertaruh lebih banyak, hanya 100 batu energi, kali ini kerugian besar. Iya, itu kerugian besar, sungguh, bagian pasukan itu terlalu tersembunyi. Petik 2. Pada saat ini, 50 atau lebih murid luar tampaknya telah melihat batu energi penuh di depan mereka. Melihat sekelompok siswa luar yang bersemangat, Baur mendengus tidak puas, lalu memandang Yang Ye di atas panggung, matanya bersinar karena kecemasan. Pada saat tertentu di atas panggung, mata Duan Jun menonjol dan dia memegang pedang di tangannya dan menebas Yang Ye. Pisahkan ilmu pedang. Berbisik, gas pedang seputih salju yang panjangnya sekitar 1 meter terpancar dari atas pedang King Feng ke arah Yang Ye. Gas pedang itu sangat cepat dan berbisik, hampir 2 nafas menghampiri Yang Ye. Ketika ki pedang mencapai 1 meter di depan Yang Ye bergerak, dan kaki kanannya terbanting ke tanah, dengan kekuatan yang kuat dari tanah, tubuhnya menembak keluar, dan pada saat yang sama, pedang di tangan itu menghadap ke salju putih. Pedang itu menusuk di masa lalu. Mungkin karena terlalu banyak kekuatan, dimanapun pedang Yang Ye lewat, ada fluktuasi udara yang terlihat oleh mata telanjang, dan suara penahan angin yang tajam dikeluarkan. Pasca serangan, melihat Yang Ye sulit untuk dilawan, penatua yang berada di luar audiensi dengan lembut berkata, menarik, untuk pertama kalinya, aku melihat orang-orang berlatih ilmu pedang dasar ke keadaan penyempurnaan yang hebat. Bagus. Peng, pedang panjang dan gas pedang seputih salju bertabrakan, dan sebuah energi berhamburan, gas pedang seputih salju itu seperti salju dan minyak mendidih, langsung dipotong oleh pedang panjang Yang Ye. Dua ruang bernapas muncul di depan Duan Jun, dan kemudian di bawah mata Duan Jun yang terkejut, pedang panjang itu melambai di kaki kiri dan kanan Duan Jun. Wajah Duan Jun luar biasa, bagaimana mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa pedang Qi yang dikirim sendiri sebenarnya dibelah oleh Yang Ye dengan mudah, itu adalah keterampilan pedang, tetapi sebelum dia kembali ke Tuhan, Yang Ye muncul lagi di depannya, ketakutan di dalam hatinya, pedang itu secara tidak sadar terhambat dan kemudian mundur. Ding, ding. Di lapangan, kedua pedang terus bertabrakan, membuat suara besi emas dan besi, seperti sepotong musik yang indah. Melihat penindasan Duan Jun di lapangan, ia berulang kali mundur, dan para murid di luar kampus benar-benar tinggal, tidak hanya murid di luar kampus, tetapi juga puluhan siswa luar dihentikan. Apakah seorang murid memuridkan seorang murid? Apakah itu bahan limbah pertama dalam sejarah? Puluhan murid di sisi lain juga kaget, mereka tidak menyangka bahwa pedang Qi benar-benar ditikam oleh Yang Ye Yijian, berapa banyak kekuatan, seberapa cepat. Awalnya, itu tidak akan begitu baik bagi Duan Jun untuk kalah, tapi sekarang, jika Duan Jun kalah, itu adalah bahwa mereka tidak mampu kehilangan batu energi gadis kecil itu. Melihat pedang Yang Ye menembus pedang, wajah Bauer tersenyum dan mekar, dan matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Di atas panggung, Yang Ye bisa memecahkan pria di Xing Yi sejak lama. Alasan dia tidak menyelesaikannya adalah berlatih pedang. Dia tidak bisa akrab dengan ilmu pedang dasar, yaitu, dia bisa tampil dengan mata tertutup, tetapi dia hanya tidak memiliki pertempuran yang sebenarnya. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Yang Ye memukul lebih dan lebih lancar, dan semakin mudah, Duan Jun semakin lelah, dan semakin keras dia memukul. Perkelahian Yang Ye hanya beberapa trik. Meskipun itu adalah trik itu, penggunaan fleksibel trik-trik itu benar-benar membuatnya sakit kepala, dan kecepatan dan kekuatan Yang Ye semakin mengejutkannya. Dia tidak pernah memikirkannya, pedang dasar Perancis sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Sudah waktunya untuk berakhir. Merasa semakin mahir dalam ilmu pedang dasar, mulut Yang Ye sedikit terangkat. Segera, kecepatan pedang di tangannya dipercepat, dan dia melancarkan serangan sengit terhadap pria di Xing Yi. Melihat kekuatan Yang Ye yang tiba-tiba, jantung Duan Jun panik, pedangnya kacau, mata Yang Ye cerah, pedang panjang melaju lurus di depan dada Duan Jun, dan jantung Duan Jun ketakutan. Dia segera memblokir, dan pada saat ini pedang Yang Ye tiba-tiba berubah menjadi tikaman, dan menusuk tangan kanan Duan Jun pada sudut yang sangat rumit. Telapak tangannya ditusuk, dan semburan darah menyembur keluar. Rasa sakit pada saat itu membuat Duan Jun berteriak. Segera, pedang King Feng di tangannya keluar dan terlempar ke atas panggung. Pada saat yang sama, pedang bersinar dengan cahaya dingin. Itu menempel di lehernya. Duan Jun tersesat. Ketika saya melihat pedang Yang Ye menempel di tenggorokan Duan Jun, suara sebelumnya menghilang pada saat ini, dan tidak ada suara sama sekali dari panggung. Melihat adegan ini, wajah Du Xiu pucat, dan dia tidak bisa menahan guncangan. Kedua orang yang bersamanya tidak tahu harus kemana. Pada saat ini,
Hatinya malu. Haha, Baur tertawa kali ini, menggunakan kedua tangan dan kaki. Meimu melirik murid-murid di sebelahnya. Sepertinya dia berkata, lihat, aku punya visi. Petik 2. Puluhan siswa luar yang terlihat oleh Baur masih membosankan saat ini, mereka tidak pernah berpikir bahwa Duan Jun dikalahkan setelah melakukan keterampilan pedang, hasil ini belum diterima oleh mereka sampai sekarang. Di atas panggung, Yang Ye menatap pria yang ketakutan di Xing Yi dan berkata, aku tidak bisa membunuhmu. Mendengar itu, Duan Jun sangat bahagia sehingga dia segera berkata, benarkah? Apa yang tampaknya terlintas dalam pikiran, dan berkata, kamu berkata, kondisi apa yang kamu inginkan? Sumber daya budidaya Anda dan koin emas. Kata Yang Ye. Oke. Duan Jun mengangguk dengan cepat, lalu menemukan tas dan kartu perak dari tangannya dan menyerahkannya kepada Yang Ye gelombang-gelombang. Ada 20 batu energi di dalamnya, saya hanya mendapatkannya hari ini, juga kartu ini. Ada sekitar 10.000 koin emas di dalamnya, yang dapat dikumpulkan di mana saja di Kekaisaran Qin Besar. Petik 2. Mendengar 10.000 koin emas, kelopak mata Yang Ye melompat dan menutup tas dan kartu itu. Melihat Yang Ye menerima tas dan kartu, mata Duan Jun memancarkan sedikit dendam, berkata, kamu tunggu, balas dendam hari ini, aku akan membayar kembali 100 kali di masa depan. Setelah menemukan bahwa memang ada 20 batu energi di dalam tas, Yang Ye mengangguk dan tersenyum pada Duan Jun. Ketika dia melihat Yang Ye tersenyum, Duan Jun merasa lega. Namun, pada saat ini, mata Yang Ye tertutup. Sayangnya, pedang di tangannya melambaikan tangan dan kaki Duan Jun. Ah! Jeritan-jeritan tiba-tiba terdengar di atas panggung. Aku melihat tangan dan kaki Duan Jun dipotong oleh Yang Ye Qijen, dan darah memuntahkan tangan dan kaki Duan Jun seperti air mancur. Rasa sakit parah menyebabkan seluruh wajah Duan Jun bengkok. Kenapa? Mengapa? Duan Jun berbaring di tanah, berteriak histeris pada Yang Ye. Yang Ye Xuan tertawa dan berkata, aku bilang aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan menghapusmu, meninggalkan momok di sisiku, aku tidak bisa tidur dengan nyaman. Batu energi mengembalikan energi misterius dalam tubuh. Mendengar kata-kata Yang Ye, Duan Junqi memuntahkan darah di mulutnya, dan kemudian memaki histeris di tanah. Dari panggung, penatua di luar pintu memandang Duan Jun yang sedang berbaring di tanah dengan ringan, menggelengkan kepalanya, dan kemudian memerintahkan orang untuk menjatuhkannya. Hei, datanglah dengan batu energi. Di luar panggung, Baur berlari ke Jiang Qiushui dan yang lainnya, mengulurkan tangan kecilnya, dan berkata, aku akan lupa, kamu akan memberiku total 19.000 batu energi. Cepat datang ayo. Petik 2. Dikatakan bahwa penampilan 50 siswa luar langsung pucat.